The Meeting of Minds Forum 2019 mempertemukan pengusaha milenial dalam negeri dengan para pemangku kepentingan seperti pakar kelas dunia di bidang teknologi dan ekonomi. Lalu seperti apa manfaat dari pelaksanaan forum ini bagi dunia usaha Indonesia? Kita akan ikuti wawancara khusus Robert Haryanto dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nur Haida. Meeting of Minds Forum 2019 digelar di tanggal 11 hingga 12 Desember 2019, di mana ini adalah sebuah wadah dari stakeholder pemangku kepentingan bertemu dengan profesional, para industri expert dari kawasan ASEAN atau Asia Tenggara bersama dengan pemangku kepentingan dan juga bisnis expert dari kawasan Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Yang menarik adalah Indonesia ditunjuk karena potensi yang luar biasa di bidang ekonomi. Nah, apa saja yang diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia? Saya akan langsung bertanya kepada Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida, sudah bersama dengan saya. Ibu, apa kabar? Baik. Terima kasih, Ibu Nur Haida. Bu, Indonesia dipilih kali ini untuk dapat menggelar MIMAS 2019 karena potensinya luar biasa, terutama dengan 270 juta lebih penduduk yang ada dan juga pesatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk keuangan syariah. Apa yang OJK lihat dapat membantu Indonesia dalam event ini? Nah, di event ini sebetulnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi kita. Karena di event ini sebetulnya banyak sekali expert dari berbagai bidang dan mereka betul-betul yang sudah berpengalaman luar biasa. Nah, di sini menariknya adalah bahwa expert ini akan sharing knowledge mereka dengan young generation di Indonesia. Jadi kita berharap bahwa young generation di Indonesia akan bisa mendapat manfaat keilmuan dari expert yang ada dari banyak negara hari ini. Panel itu muncul datang dari beberapa negara. Nah, kenapa kita melihat ini penting untuk Indonesia? Karena kita tahu millennials kita, mereka sangat syarat dengan teknologi. Betul. Teknologi inilah yang akan kita gunakan atau kita coba mempush untuk bisa membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Jadi melalui teknologi nanti kita melihat bahwa financial inclusion di Indonesia bisa kita tingkatkan. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi banyak di rural area yang sulit dijangkau kalau tidak menggunakan teknologi. Betul, financial inclusion yang kemudian terus digelorakan oleh OJK juga dalam bidang teknologi juga mempunyai berbagai tantangan, terutama dalam bidang fintech. Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini dan juga sistemnya. Apakah sekarang Ibu lihat masyarakat sudah terbiasa menggunakan fintech atau? Mereka mulai terbiasa, jadi kalau kita lihat perkembangan 3 tahun terakhir di Indonesia, pengguna fintech ini sudah meningkat sangat signifikan. Jadi itu yang perlu dijaga oleh OJK, karena fintech atau financial technology, mereka menggunakan teknologi di bidang finansial. Betul. Jadi kalau kita tidak mengatur dengan tepat, bisa saja nanti ada risiko. Tentu ini ada disruption disruption di sini. Tetapi yang dilakukan oleh OJK dan kami punya prinsip dalam menerapkan teknologi di Indonesia terkait dengan fintech ini adalah bahwa kita mencoba mengatur sedemikian rupa, tidak terlalu ketat, dalam artian kalau terlalu ketat ini nanti industrinya tidak berkembang. Tetapi dari satu sisi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana industri ini tetap bisa menjaga consumer protection. Betul. Jadi itu dua hal yang kita haruskan ada di setiap startup atau fintech yang berkembang. Nah, itu muncul di peraturan OJK, yaitu peraturan OJK nomor 13 tahun 2018. Berapa banyak fintech yang sudah terdaftar di OJK saat ini? Fintech, kalau yang fintech ini sebetulnya jenisnya banyak. Betul. Yang sudah jelas terdaftar secara cukup banyak di OJK ada peer-to-peer lending. Itu udah di atas 100 perusahaan ya, peer-to-peer lending. Nah, tapi di samping itu ada yang kita sebut itu mereka itu tercatat di OJK. Nah, ini mostly adalah startups yang mereka baru mencoba merintis bisnisnya dan belum terlalu tahu apakah ini peer-to-peer atau jenisnya. Betul. Nah, sementara di OJK kita punya yang namanya sandbox. Ya, di sandbox inilah kita menguji sebetulnya mereka ini apa jenisnya. Nah, ternyata dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang kita sudah mendapat atau perusahaan yang mencatatkan diri itu lebih dari 100 perusahaan atau 126 new startups dan itu ada dalam 15 cluster. Jadi ada aggregators, ada financial planners, ada credit scoring dan banyak, ada KYC online dan lain-lain. Banyak sekali. Bagi masyarakat awam, Bu Nur Haida melihat fintech
sama dengan pinjaman online atau pinjol sekarang. Ya. Dan juga tampaknya masyarakat ini melihat lebih kepada ke arah sisi negatifnya dengan kata pinjol dengan berbagai kasus yang ada. Padahal keunggulannya juga banyak dari fintech ini kan untuk membangun inklusi keuangan. Iya, keunggulannya justru besar. Jadi memang itulah yang harus dijaga, bahwa pinjol yang kemudian sering menimbulkan masalah yang kita lihat itu sebetulnya pada dasarnya pada umumnya adalah yang belum terdaftar atau mereka tidak mendapat izin. Karena dengan mereka tidak terdaftar dan mereka beroperasi di market, di industri, di ekonomi kita, mereka tidak punya batasan-batasan bahwa mereka harus menjaga governance, mereka harus menjaga sebagaimana yang diatur ya. Kalau begitu yang tercatat atau terdaftar, mereka kan harus memenuhi ketentuan dulu. Betul. Bagaimana perlindungan kepada data nasabah, bagaimana transparansinya dan lain-lain. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pinjol-pinjol yang tidak terdaftar, sehingga itu ada resiko di situ. Jadi kita sekarang memang mensyaratkan sekali dan memonitor bahwa yang melakukan pinjaman online itu memang yang harus terdaftar sebetulnya. Betul. Dan kita menghimbau tentunya kepada masyarakat, jangan sampai kemudian mereka melakukan pinjaman online di perusahaan yang tidak terdaftar, yang belum memenuhi kriteria keamanan, terus kemudian mereka mendapat risiko. Nah, ini yang kita coba selalu coba monitor, dan ada unit di OJK yang mengawasi itu secara bersama-sama dengan instansi lain. Gitu. Bagi fintech yang kemudian sudah terdaftar atau tercatat di OJK, seberapa ketat OJK mengawasinya? Mengawasinya mereka memang harus kita lihat dari sisi pertama kali mereka masuk, yang harus disyaratkan adanya persyaratan-persyaratan persyaratan tentang governance-nya dan juga teknologinya dan lain-lain. Dan kemudian setelah mereka masuk, tentu mereka harus melapor dan harus memberikan laporan secara periodik, sehingga dari situ OJK bisa memonitor mereka. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuraya telah bergabung dan juga telah mendukung acara dari Mimas ini. Saya tertarik melihat bagaimana 2 hari ke depan tidak hanya kita berbicara mengenai ekspor import barang, tapi ekspor teknologi dan juga ekspor inovasi. Import teknologi kita sekarang. Oke, terima kasih Ibu Nuraya telah bergabung bersama dengan kami. Oke, makasih. Terima kasih.